Selamat menyaksikan video tentang gambaran kehidupan di dalam surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semoga video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Surga disediakan Allah SWT bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa Rasul-Rasulnya, yaitu orang-orang yang beramal soleh semasa hidupnya di dunia. Dan sesungguhnya surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3 dimensi karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang surga, bahwa aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Sajadah ayat 17 yang artinya, tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini, termasuk gambaran keindahan alam dan sekelilingnya. Paling-paling kita hanya bisa membayangkannya seadanya saja, sesuai dengan batas taraf pemikiran manusia bumi yang lemah seperti kita ini. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan aroma yang ada dalam surga? Surga memiliki bau yang sangat wangi. Bau surga sudah dapat tercium dari kejauhan. Nabi Muhammad SAW juga menerangkan tentang bau aroma surga yang harum, dapat tercium baunya dari jarak 40 tahun lamanya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh mu'ahid, yaitu orang-orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun demikian kuat baunya surga, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Biasanya mereka yang tidak bisa mencium baunya surga dikarenakan mereka pernah melakukan perbuatan dosa atau kejahatan yang tak terampuni dan mereka mati sebelum taubat. Saudara-saudaraku, seberapa luas surga yang dipersiapkan hamba-hambanya tetap. Saudara-saudaraku, surga itu sangat luas, hanya Allah lah yang tahu pastinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan perlu kita ketahui bahwa di surga adalah ada beberapa tingkatan. Saudaraku, surga memiliki beberapa nama dan tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatan yang didapat juga semakin banyak. Orang akan memasuki surga tergantung dari amalnya. Yang paling tinggi tingkatan adalah surga Firdaus. Yang pertama yaitu surga Firdaus yang Allah ciptakan dari emas, dan penghuninya tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, yaitu pertama, orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna. Yang ketiga, orang-orang yang membayar zakat. Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali untuk istri-istrinya. Dan yang kelima adalah orang-orang yang memelihara amanat dan orang yang menepati janji. Tingkatan surga kedua yaitu surga Aden yang diciptakan dari intan putih. Adapun penghuni surga Aden adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang berbuat baik dan orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan.
Tingkat ketiga yaitu surga Naim yang diciptakan dari perak putih, sedangkan penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Adapun surga yang keempat yaitu surga Ma'wa yang diciptakan dari zamrud hijau, dan penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya yang buruk. Tingkatan surga kelima yaitu surga Darussalam yang diciptakan dari yakut merah. Penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya karena Allah SWT. Tingkat keenam adalah surga Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih. Penghuninya adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat salah. Tingkat ketujuh adalah surga Al-Muqamul Amin yang diciptakan dari emas. Penghuninya adalah orang-orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa. Saudaraku, bagaimana keadaan tanah dan sungai di dalam surga yang akan kita tempati kelak di sana? Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Abi Dzar dalam hadis Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dimasukkan dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat batu-batu mutiara dan tanah-tanah dari misik." Saudara-saudaraku, mengenai gambaran sungai di surga, Rasulullah menerangkan, ia adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Tanahnya adalah misik, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi burung-burung yang lehernya seperti burung onta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Muhammad ayat 15, "Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga terpotong-potong ususnya." Saudaraku, bagaimana keadaan bangunan yang ada di dalam surga? Bangunan surga begitu indah dan menawan. Tak ada bangunan satupun di dunia ini yang bisa menandingi dan mengunggulinya. Bangunannya terbuat dari emas dan perak. Adukannya beraroma kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara, lu'lu' dan yakut, serta tanahnya terbuat dari za'rafan, seperti tepung putih yang beraroma kasturi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak, semainya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut, pasirnya dari za'rafan. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang, dan masa muda yang tidak pernah tua." Saudaraku, makanan dan minuman apa yang disiapkan Allah untuk ahli surga? Saudara-saudaraku, di antara makanan ahli surga adalah buah, daging, dan makanan apa saja yang diinginkan penduduk surga. Akan disediakan di sana makanan dan minuman yang mereka makan dan minum akan menjadi sendawa yang baunya wangi. Mereka tidak akan buang air kecil dan air besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan ingus." Para sahabat berkata, "Kemana sisa makanannya?" Nabi SAW menjawab, "Menjadi sendawa seperti sendawa misik." Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 15-24 yang artinya, "Mereka berada di atas dipan yang bertakhta emas dan permata, seraya berterekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Allah pun berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 45-47, yang artinya, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tidak akan mabuk karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 15, yang artinya, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Saudara-saudaraku, siapa saja penghuni surga itu? Penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Penduduk surga tidak akan merasa capek, susah ataupun sakit. Mereka akan hidup dalam keadaan sehat selamanya, muda selamanya, tidak akan pernah menjadi tua. Mereka akan bersenang-senang selamanya dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, seruan di surga akan ada seorang penyeru yang berkata, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya kalian hidup dan tidak mati selama-lamanya. Sekarang tibalah saat kalian tetap muda dan tidak tua selama-lamanya. Sekarang tibalah saatnya bagi kalian bersenang-senang dan tidak sengsara selama-lamanya. Jika dibandingkan dengan dunia ini, dunia tidak akan ada apa-apanya. Di dunia kita merasakan capek, susah, sakit, tua, dan mati. Kesenangannya pun hanya bersifat sementara, tapi di surga akan terbebas dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 72, yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Di dalam hadis, Rasulullah juga menerangkan bahwa penduduk surga itu saling melihat orang yang berada di kamar di atas mereka, sebagaimana kamu melihat bintang-bintang yang ada di ufuk timur maupun barat, dikarenakan kurang lebihnya di antara mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasul, itu adalah tempat para nabi yang tidak akan dicapai kecuali mereka. Nabi SAW menjawab, tidak, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, mereka itu laki-laki yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan-utusannya. Saudara-saudaraku, untuk apa dan siapa bidadari yang ada dalam surga? Allah telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan yang beriman kepadanya. Adapun ciri-ciri bidadari surga adalah wanita yang suci. Bidadari di surga tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak meludah dan tidak pula ingusan, dan tidak mengeluarkan kotoran seperti wanita-wanita di dunia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata kotor,
cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Yang ciri kedua yaitu cantik lahir batin. Bidadari surga itu baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Cantik lahir dan batin dengan kecantikannya yang sempurna. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 70 yang artinya di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Ciri-ciri bidadari yang ketiga yaitu dipingit di dalam rumah. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih dipingit dalam rumah untuk menyiapkan diri buat suami mereka. Mereka pun hanya sekedar keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 22, bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Yang keempat, menundukkan pandangannya. Para bidadari surga mereka menundukkan pandangan dan hanya berpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik selain suaminya. Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengumbar aurat pada pria selain suami mereka. Para bidadari-bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 56 yang artinya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan dan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka dan tidak pula jin. Juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 58 Allah berfirman, seakan-akan bidadari itu bermata yakut dan marjan. Ciri yang kelima, berbadan indah dan sebaya. Bidadari surga memiliki badan yang indah dan diciptakan dengan umur sebaya. Pada usia puncak kematangan kira-kira usia 3 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu perawan yang sama seumurnya dan tidak pernah tua. Firman Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat 5-37 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka yaitu bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim digambarkan bahwa bidadari penghuni surga itu baunya sangat harum semerbak. Bisa diibaratkan suara bidadari surga bila diturunkan ke bumi, harum tubuhnya akan memenuhi langit dan bumi. Demikianlah gambaran bidadari surga menurut Islam. Akal manusia memang tidak mampu untuk membayangkannya dengan jelas. Meskipun banyak diceritakan bagaimana keindahan bidadari penghuni surga di dalam Al-Quran dan hadis. Saudaraku, perlu diingat, setelah mengetahui akhlak bidadari dan sifat fisiknya, bukan berarti bidadari itu lebih baik daripada para wanita surga. Wanita surga adalah wanita yang pernah hidup di dunia. Mereka beribadah di dunia hingga Allah menganugerahkannya surga di akhirat. Berikut ini adalah beberapa keterangan tentang kelebihan mereka dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga. Yang pertama, sebaik-baik rupa. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menciptakan seorang manusia dengan sebaik-baik rupa. Kelebihan kedua yaitu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wanita-wanita surga mempunyai keutamaan yang begitu besar, jilbabnya saja lebih baik dari dunia seisinya. Seperti dalam hadis, sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, lebih utama karena ibadah. Menurut Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa para wanita-wanita dunia lebih utama karena ibadah yang mereka lakukan selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Karena sholat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggul mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata,
Kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi yang tidak pernah beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Saudara-saudaraku, ada sebuah pernyataan indah dari Rasulullah SAW yang semestinya membuat para wanita dunia berusaha agar bisa menjadi wanita penghuni surga. Sementara gambaran bidadari surga menurut Islam ini juga bisa menjadi motivasi para lelaki, para suami untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, bagaimana pakaian dan perabotan untuk ahli surga? Di dalam surga disediakan istana-istana, tempat-tempat duduk di kebun, dan tanaman-tanamannya disiapkan dengan berbagai permadani yang indah untuk duduk-duduk dan bersandar dan sebagainya. Tempat-tempat tidur di surga terbuat dari sutra, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 13 dan 16. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Allah juga berfirman, mereka berletakan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 23, Allah berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada kenikmatan bagi penghuni surga yang melebihi kenikmatan ini. Ibnu Katsir menyatakan bahwa melihat Allah adalah puncak tertinggi dalam kenikmatan akhirat dan derajat tertinggi dan sebagai pemberian Allah yang istimewa. Sebagaimana firman Allah, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka akan melihat. Rasulullah SAW bersabda, ketika penghuni surga masuk surga, Allah berfirman, apakah kalian menginginkan supaya aku menambah sesuatu? Mereka kemudian menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi SAW bersabda, kemudian tabir disingkapkan, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang Tuhan mereka. Saudara-saudaraku, demikianlah gambaran kehidupan di dalam surga. Semoga bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.